warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan media, pada siang hari ini akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 14 Agustus 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 230 kejadian atau 25,76%, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sebanyak 893 kejadian, sedangkan hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sebanyak 663 kejadian, dengan rincian kejahatan sebanyak 647 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 1 kejadian, bencana sebanyak 3 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman atau ketertiban sebanyak 12 kejadian. Kemudian, tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 198 kasus atau 23,43% pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 ada 845, sedangkan pada hari Minggu 14 Agustus 2022 ada 647 kasus. Apabila dilihat dari tren jenis kejahatan, yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain 1, pencurian dengan pemberatan sebanyak 53 kasus, narkotika sebanyak 24 kasus, curanmor roda 2 sebanyak 11 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 kasus. Kemudian yang kelima, membahayakan keamanan umum sebanyak 2 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 257 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 47 orang, korban luka berat 18 korban, dan korban luka ringan 217 orang. Adapun kerugian material sebesar Rp957.390.000. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas dengan penindakan e-tilang sebanyak 3.681 kejadian. Kedua, terkait dengan update kasus DNA Pro berdasarkan surat nomor B3206 E3 EKU 1/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana tersangka atas nama MA dinyatakan sudah lengkap atau P21. Dengan demikian, dari total 4 berkas perkara terkait kasus investasi DNA Pro dengan 11 tersangka, semuanya sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. 3 berkas perkara telah dilaksanakan tahap 2 untuk pelimpahan tersangka dan barang bukti pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022. Sedangkan untuk 1 berkas perkara atas nama MA, rencananya akan dilaksanakan tahap 2 ke Kejaksaan Agung pada hari Minggu. Berikut daftar tersangka kasus investasi DNA Pro. Berkas yang pertama dengan tersangka atas nama 1 JG, 2 RK, 3 R, dan 4 YTS. Ini sudah masuk tahap 2. Kemudian untuk berkas 2 dengan tersangka atas nama 1 EDP, 2 DT. Kemudian untuk berkas yang ketiga dengan tersangka atas nama SR, RS, HAM, dan FYT. Kemudian berkas yang keempat dengan 1 tersangka atas nama MA,
sudah P21 atau dinyatakan lengkap. Kemudian yang ketiga adalah update kasus Binomo. Pada hari ini Senin 15 Agustus 2022, Unit 5 Subdit 2 Dittipideksus Bareskrim Polri melaksanakan tahap 2 pengiriman tersangka dan barang bukti tersangka atas nama RP di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut sesuai dengan surat pengantar nomor R/55/8 Romawi Pres 2.5/2022 Dittipideksus tanggal 15 Agustus 2022 dan berkas perkara nomor BP/84/7 Romawi Pres 2.5/2022 Dittipideksus tanggal 27 Juli 2022. Adapun barang bukti yang dikirimkan sebagai berikut. 1. 3 lembar fotokopi SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atas nama RP. Yang kedua, 6 lembar fotokopi perjanjian kerja renovasi rumah antara IKA dengan RP. Ketiga, 3 lembar fotokopi biaya pengeluaran pembangunan rumah dengan total sebesar 2.679.777 rupiah. 4 lembar fotokopi RAB Blueberry dengan total 959.649.250 rupiah. 5. 1 lembar fotokopi RAB Seroja dengan total 5.119.500.000 rupiah. Dan yang terakhir terkait dengan perjudian online berdasarkan laporan polisi nomor LP-A-0461-8 Romawi 2022 SPKT Dittipidsiber atau Bareskrim Polri tanggal 13 Agustus 2022 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 207 8 Romawi 2022 Dittipidsiber tanggal 13 Agustus 2022. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap 8 orang, yaitu 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan di apartemen CBD Pluit terkait penyelenggaraan 8 jenis perjudian online dan 5 website perjudian, yaitu Kingkoi 88, Winlab 88, Goldman, BS Box, dan Senarbet. Berikut daftar tersangka yang diamankan beserta dengan perannya masing-masing. Yang pertama, MAA usia 20 tahun dan SF usia 19 tahun sebagai marketing pada situs judi online. Yang kedua, K usia 19, KN usia 22, R usia 19, MO usia 22, SAR usia 19, dan FFD usia 20 sebagai customer service pada situs judi online. Adapun barang bukti yang diamankan meliputi 29 buah handphone, 8 buku rekening tabungan, 10 buah ATM, 29 CPU, 3 buah router, 4 buah dus berisi SIM card, 1 buah laptop, dan 7 buah identitas berupa KTP.
Terhadap 8 tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan pasal 1, pasal 45 ayat 2, Yunto pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. 2. Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 25 juta rupiah. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana. 1. Pasal 82 pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Kedua, pasal 85 pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, pasal 3 pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Pasal 4 pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Pasal 5 pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Terakhir, pasal 10 pidana dengan pidana yang sama dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dengan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Demikian rekan-rekan media konferensi pada siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin mau bertanya. Perkembangan dari kasusnya istri Ferry Mursidan itu seperti apa, Bu ya? Soalnya ada upaya damai yang dikatakan berita kemarin gitu. Nanti kita akan sampaikan update-nya. Jadi dari Barreskrim sendiri belum ada tindak lanjut dari upaya damai dari kedua pihak yang Dan nanti setelah ada informasi yang sudah dikonfirmasi, terkait dengan kasus J, apapun itu nanti yang akan menyampaikan adalah tim sus ya. Itu saja rekan-rekan.